Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan diantara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu Guru mau mengingatkan kalian semua untuk tetap terus menjaga kesehatan dan tetap terus mematuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah mempermudah kita dalam menerima ilmu dan supaya ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Sucinanda. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Jadi, anak-anak, setiap makhluk hidup itu memerlukan udara atau oksigen untuk bernapas. Apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Jadi, bernapas adalah proses memasukkan oksigen atau udara melalui lubang hidung dan mulut dan mengeluarkan karbon dioksida melalui tempat yang sama. Selain pada manusia, hewan dan tumbuhan juga bernapas loh anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Di sini, Ibu Guru akan menjelaskan berbagai macam pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu pernapasan pada cacing tanah atau hermes. Nah, cacing sendiri bernapas dengan menggunakan kulit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu cacing bernapas dengan menyerap oksigen dari udara melalui kulitnya yang basah dan berlendir. Maka dari itu, cacing menyukai tempat yang lembab. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Apa sih trakea itu? Jadi, trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Lalu bagaimana caranya? Pertama, udara masuk melalui pori-pori tubuh serangga atau yang disebut dengan spikarel. Yang kedua, lalu udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, zat sisa berupa karbon dioksida mengalir ke trakeola dan dibuang melalui lubang spikarel. Yang ketiga, ada alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, adik-adik di sini pasti sudah tahu apa itu ikan. Ya, ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan sendiri bernapas dengan menggunakan insang. Jadi, insang itu adalah organ khusus yang terdapat pada ikan dan berbentuk mirip saringan dan berupa lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang sendiri terdapat di belakang rongga mulut pada ikan pada kedua sisi kepala ikan. Lalu, bagaimana cara ikan bernapas? Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apakah kalian tahu apa itu amfibi? Jadi, amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, baik hidup di air ataupun hidup di darat. Contohnya adalah katak.
Saat menjadi kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, kecebong itu berubah menjadi katak dewasa, dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, buaya, biawak, dan masih banyak lagi. Nah, reptil sendiri bernapas menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru reptil itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Nah, burung sendiri bernapas dengan sepasang paru-paru. Nah, paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Lalu bagaimana cara burung bernapas? Jadi, udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu udara tersebut masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Setelah itu, udara dari trakea itu sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Apa sih fungsi kantong udara? Jadi, kantong udara itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara ketika burung terbang. Jadi, pada saat burung terbang, burung itu tidak menghirup udara. Dia menghirup udara yang sudah disimpannya melalui kantong udara. Selanjutnya, ada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, apakah kalian tahu apa itu mamalia? Betul sekali, jadi mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Nah, mamalia sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu mamalia yang hidup di darat dan mamalia yang hidup di air. Bagaimana sih cara mamalia bernapas? Jadi, mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, contoh mamalia sendiri seperti apa? Contohnya, mamalia yang hidup di darat itu seperti kucing, anjing, sapi, gajah, kambing, dan masih banyak lagi. Sedangkan mamalia yang hidup di laut contohnya adalah lumba-lumba. Loh, kok lumba-lumba bisa bernapas dengan paru-paru? Nah, saat lumba-lumba berenang, jadi lumba-lumba itu memiliki katup di paru-parunya. Jadi saat dia berenang, air itu tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini terdapat banyak organ ya. Yang pertama ada hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru atau alveolus. Organ pernapasan pada manusia yang pertama ada hidung. Nah, hidung sendiri merupakan tempat pertama kali udara masuk. Bulu-bulu halus yang terdapat di hidung berguna untuk menyaring udara yang masuk. Nah, yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga ada laring atau tekak. Laring ini biasa kita sebut juga dengan jakun. Laring terdapat di bagian belakang faring. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus sendiri terdapat di dalam paru-paru. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana cara manusia bernapas? Oke, yang pertama, udara dihirup melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, udara akan bergerak melalui taring, laring, trakea, dan seterusnya sampai ke dalam paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir dengan jalur yang sama.
Perlu diketahui saat kita bernapas kita memerlukan kekuatan otot. Nah, otot apakah itu? Jadi saat kita bernapas kita memerlukan otot pernapasan utama atau diafragma. Saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang dan artinya diafragma kita berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar dan menampung udara yang kita hirup. Sebaliknya, saat kita membuang nafas, otot diafragma kita akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan membacakan teks bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Dengarkan baik-baik ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pula pasokan oksigen bagi kehidupan. Jadi, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menjaga ketersediaan oksigen itu adalah tanggung jawab kita semua. Ngomong-ngomong tanggung jawab, apa kalian tahu apa arti tanggung jawab? Jadi, tanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik untuk diri sendiri, orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, alam, budaya, ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih tanggung jawab setiap individu? Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya. Apa sih contohnya? Di sini kalian sudah melihat bahwa ada anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu berarti dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Selain itu, di sebelahnya ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan ruang kelas. Nah, di situ mereka sadar bahwa mereka memiliki tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas mereka. Selain itu, contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu mengerjakan tugas dari guru dan mengumpulkannya tepat waktu, menjaga kebersihan diri, menepati janji, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, bagaimana sih contoh tanggung jawab terhadap keluarga? Nah, contohnya yaitu ayah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibu yang mengurus anak-anaknya, dan anak-anak yang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Selain pada keluarga, kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Di sini kalian sudah melihat ada gambar orang yang sedang melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu contoh cara kita untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selain itu, bagaimana lagi contohnya? Nah, contohnya adalah ikut serta dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya,
ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Kita bisa mengikuti lomba dan memenangkan lomba tersebut untuk memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia itu bisa tampil di depan dunia. Kita juga bisa berperan dalam kegiatan pemerintahan, keamanan, dan lain sebagainya. Lalu ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat di sekolah ataupun di rumah. Nah, cara kita bertanggung jawab terhadap Tuhan yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masyarakat sendiri diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang sama. Bagaimana contoh tindakan bertanggung jawab terhadap masyarakat? Yang pertama yaitu saling tolong-menolong, saling menjaga keamanan, saling menjaga ketentraman, dan saling melengkapi satu sama lain. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada. Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Nah, tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama ada tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya tangga nada ini diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Nah, contoh lagu yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh H. Mutahar. Kita dengerin sama-sama ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selanjutnya ada tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada yang bersifat sedih dan kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri oleh nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri nada la. Contoh lagunya yaitu lagu Gugur Bunga.
adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bangsa dan negara. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.